Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di materi penjas. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Untuk pertemuan kali ini, kita mempelajari materi permainan bulu tangkis. Di sini sudah Pak Guru buat materi adalah kaitan dengan permainan bulu tangkis. Di kelas 1 sudah diajarkan teknik dasar permainan bulu tangkis, baik teknik pukulan, gerakan kaki, dan sebagainya. Nah, setelah seorang pemain menguasai teknik dasar permainan bulu tangkis dengan baik, pemain dapat memainkan taktik permainan. Pengertian taktik permainan adalah suatu siasat untuk menghadapi permainan lawan dengan mengatur pertahanan dan penyerangan. Sifat dari taktik atau siasat selalu berubah-ubah karena penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan pemain. Ya, misalnya gimana model pemain, cara mainnya itu harus disesuaikan. Selain dari itu juga dilihat permainan lawan. Misalnya lawan lemah dalam bertahan, berarti kita harus menggunakan taktik atau siasat menyerang. Itu contohnya. Terus taktik permainan bulu tangkis dibagi menjadi dua macam, yaitu taktik permainan tunggal dan taktik permainan ganda. Jadi intinya dua materi inilah, submateri inilah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, ini teknik permainan tunggal. Taktik permainan tunggal secara umum adalah melakukan pukulan dengan posisi selalu berada di belakang kok. Itu taktik permainan atau cara mainnya ya. Terus yang kedua, sudah kembali ke tengah lapangan sebelum lawan mengembalikan bola atau kok. Ya, kalau kita terlambat kembali ke lapangan, berarti kita akan susah menguasai lapangan. Nah, terus berusaha berada pada posisi memukul kok sebelum lawan kembali ke tengah lapangan. Terus untuk kita usahakan pukul cepat sebelum lawan itu kembali ke tengah lapangan, supaya lawan tidak dalam posisi menguasai lapangan. Usahakan untuk tidak memaksa melakukan pukulan smash pada saat berdiri di belakang lapangan. Kalau orang yang tahu bermain bulu tangkis, biarpun bola tinggi, kalau bolanya ke belakang atau bola lob, kita nggak berani smash. Kalaupun kita paksa smash, bolanya tidak akan menukik dan bola akan mudah dikembalikan oleh lawan dan akan mudah ditipu oleh lawan. Itu kerugiannya. Nah, ini gambar contoh permainan tunggal. Berarti kalau permainan tunggal itu pengertiannya adalah permainan satu lawan satu, bukan permainan tim ya. Permainan satu lawan satu itu namanya permainan tunggal. Ada 3 bentuk permainan tunggal jika dilihat dari pelaksanaan dalam permainan. Yang pertama, permainan berdasarkan kekuatan dan kecepatan. Intinya kalau pemain berdasarkan kekuatan kecepatan, berarti pemain ini ciri khasnya suka menyerang dan pukulnya keras dan menukik ke bawah, artinya sering melakukan pukulan smash. Itu kalau pemain berdasarkan kekuatan dan kecepatan. Selanjutnya, pemain berdasarkan daya tahan dan keuletan. Kalau pemain ini intinya dia itu mengembalikan bola. Berarti intinya dia berusaha memainkan bola itu selama mungkin sampai pemain lawan itu melakukan kesalahan sendiri. Jadi intinya pemain yang membutuhkan daya tahan ini dia harus kuat napasnya dan harus sabar. Itu intinya ya. Untuk lebih jelas, anak-anak bisa baca di materi ini. Selanjutnya, permainan berdasarkan gerak tipu. Nah, kalau pemain ini dia ulet. Dia ini biasanya lemah dalam smash, tapi gerak tipunya bagus.
Ya, misalnya dia melakukan gerakan tangannya pukulan pelan, tapi karena digerakkan pergelangan tangan menjadi pukulannya keras. Lawan lari ke depan, tiba-tiba bolanya ke belakang. Itu jadi dia harus menguasai teknik-teknik pukulan yang bagus. Itu kalau pemain berdasarkan gerak tipu. Untuk lebih jelas, baca di sini ada penjelasannya. Selanjutnya, teknik permainan ganda. Ya, permainan ganda itu adalah permainan yang dilakukan oleh dua orang pemain. Kalau pemain itu lebih dari satu itu namanya permainan tim. Jadi dua orang lawan dua orang. Itu yang pertama ya, teknik permainan ganda. Yang kedua, seorang pemain yang langkah kakinya kurang baik tetapi memiliki kecepatan atau refleks terhadap pukulan dan stamina yang baik dapat menjadi pemain ganda yang baik. Itu ya, langkah kakinya kurang. Kalau dia diarahkan ke permainan tunggal, susah karena lambat. Terus tekniknya juga adalah pukulan cepat seperti drive, smash, dan return smash. Adalah jenis pukulan yang wajib dikuasai dengan sempurna oleh permainan ganda. Taktik pemain ganda adalah kok sebaiknya dipukul cepat sehingga menukik jatuh ke lapangan lawan atau mengarah ke tubuh lawan. Menyerang adalah pertahanan yang paling baik dalam permainan ganda dan juga harus memiliki kerjasama tim yang baik. Jadi inti dalam permainan ganda itu adalah kita harus memperlihatkan permainan menyerang. Siapa yang dulu menyerang lawan, dia berpeluang besar untuk bisa memenangkan pertandingan. Itu inti dari permainan ganda. Nah, ini contoh permainan ganda ya. Dua orang lawan dua orang. Jadi satu tim itu adalah dua orang. Ada 3 macam taktik permainan ganda, yaitu yang pertama sistem berdampingan atau seat by seat. Ini posisi berdiri ya, berdiri selama pertandingan, berdirinya secara berdampingan terus. Berarti posisi berdiri dia membagi dua lapangan. Nanti bisa Nana lihat di gambar ya. Nah, ini sudah ditulis penjelasannya, tinggal dibaca sendiri. Pak Guru hanya menjelaskan pada gambar aja. Nah, ini contoh. Posisi berdiri berdampingan. Jadi satu pemain menguasai setengah lapangan di sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi dia harus menguasai dari garis depan atau di depan net sampai ke garis belakang. Nah, ini ada untung ruginya, ada di penjelasan tadi. Kalau kerugian dari sistem ini adalah susah dalam menyerang. Kalau pertahanan dia kuat kalau sistem ini, tapi dia susah dalam menyerang karena berdirinya berdampingan. Misalnya lawan kasih pelan bola, dia lari ke depan, tiba-tiba bola ke belakang dia mundur, pasti susah smash. Kalau posisi depan belakang, angkat di depan di smash, angkat di belakang di smash karena ada posisi, tapi ada juga kerugian, nanti ada penjelasannya. Nah, ini sistem depan belakang ya. Ini sistem depan belakang ini, dia ini fungsinya itu adalah kuat dalam menyerang, tapi lemah dalam pertahanan. Itu inti poin dari sistem depan belakang. Ini lihat gambar. Nah, ini ya. Ya, kalau pada posisi smash lemah dia, tapi posisi nyerang kuat. Ya, kerugiannya adalah bola sulit dijangkau apabila lawan memukul bola ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Susah dijangkau karena harus menguasai sendiri dari sisi kiri sampai sisi kanan lapangan. Ya, tapi untuk nyerang dia kuat. Itu sistem permainan depan belakang. Yang ketiga adalah sistem bergantian. Ya, sistem bergantian. Sistem bergantian ini adalah penggabungan dari dua sistem tadi, sistem berdampingan dan sistem depan belakang. Ya, pada saat kita menyerang, kita gunakan sistem berdiri depan belakang. Tapi pada saat kita diserang, kita harus menggunakan posisi berdiri berdampingan. Nah,
Nah, sistem inilah yang paling banyak dipakai. Tapi ingat, sistem ini harus ada kerjasama tim yang baik. Ya, supaya tidak saling tabrakan, supaya pergerakannya tidak bersama-sama ke depan atau bersama-sama ke belakang. Harus ada koordinasi dan kerjasama tim yang baik dalam sistem ini. Nah, itu kaitan dengan teknik permainan tunggal dan permainan ganda. Sekarang kita masuk ke teknik dasar permainan bulu tangkis. Kalau teknik dasar permainan bulu tangkis sudah dipelajari pada semester 1 dan semester 2 di kelas 11. Tapi teknik dasar yang dipelajari di sini adalah kaitan dengan praktek, adalah drill, drill service, drill pukulan forehand, dan drill pukulan backhand. Mungkin anak-anak nggak tahu apa itu drill. Drill itu adalah pukulan jenis yang sama yang dilakukan berulang kali atau terus-menerus. Jadi di sini intinya yang dipraktekkan adalah misalnya service. Service terus dilakukan berulang terus service. Setelah itu pukulan forehand, terus dilakukan berulang terus forehand forehand terus. Terus gitu juga drill pukulan backhand dilakukan berulang-berulang sampai siswa itu mahir melakukan pukulan tersebut sampai kita menguasai. Nah, itu ya. Berarti dilakukan berulang-ulang. Kalau apa itu pengertian service, pengertian pukulan forehand dan pukulan backhand sama aja dengan pengertian pada materi di tenis meja. Ini ada pengertiannya. Nah, service adalah pukulan kok pertama untuk memulai pertandingan. Forehand adalah pukulan kok dengan menggunakan bagian depan raket. Sedangkan backhand adalah pukulan kok dengan menggunakan bagian belakang raket. Kalau dalam permainan bulu tangkis itu bukan bola namanya ya, tetapi kok, penyebutannya kok. Nah, mungkin sampai di sini dulu materi yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan dapat dicerna, dapat diterima dengan baik oleh siswa sekalian. Jadi harapan guru apa yang Bapak Guru ajarkan ini supaya bisa dilatih sendiri di rumah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.